Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Konco Web TV Wonosobo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berjumpa lagi dalam kisah Islami, cerita-cerita yang Islami sebagai pengantar berbuka puasa. Dengan berpuasa pada bulan Ramadan ini, maka kita akan bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kali ini Web TV Wonosobo akan berbagi cerita tentang kisah Qarun. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai tayangan ini menjadikan kita lalai dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Anda sudah sering mendengar istilah harta karun. Istilah harta karun sudah banyak sering sekali diperbincangkan kebanyakan orang. Malahan banyak sekali yang menginginkan untuk mendapatkannya. Namun di balik istilah tersebut, apakah ada yang tahu asal-usul istilah harta karun tersebut? Istilah harta karun ini sebenarnya diambil dari nama seorang sepupu Nabi Musa alaihi salam, yang mana pada zaman tersebut dikisahkan tentang Nabi Musa yang memberikan informasi tentang kewajiban membayar zakat. Qarun atau Karun adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam, anak dari Yasar, adik kandung Imron ayah Musa. Baik Musa maupun Qarun masih keturunan Nabi Yakub alaihi salam, karena keduanya merupakan cucu dari Quhas putra Lewi. Lewi bersaudara dengan Nabi Yusuf alaihi salam, anak dari Yakub. Hanya berbeda ibu. Silsilah lengkapnya adalah Qarun bin Yasar bin Qohir Quhas bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Adalah seorang konglomerat, seorang kaya bernama Qarun. Ia masih kerabat Musa. Kehidupannya selalu mujur, usahanya tak pernah gagal. Qarun tak pernah merugi, sehingga ia pun menjadi konglomerat paling kaya pada masa itu, menjadi sultan. Kekayaan Qarun berlimpah ruah. Saking kayanya, kunci harta milik Qarun tidak bisa dipikul oleh beberapa orang yang kuat-kuat badannya. Kehidupan Qarun sangat mewah. Rumah, gedung, pakaian mahal, pembantu banyak, ingin ini, ingin itu, tinggal tunjuk, semua pasti ada. Sayangnya, Qarun tak pernah merasa puas. Hidupnya selalu merasa kurang. Ia sangat tamak dan pelit. Padahal dulu ia seorang yang alim. Ia mahir membaca Taurat. Isi Taurat dikuasainya dengan baik. Bahkan ia dikelari dengan munawir karena keelokan suaranya saat membaca kitab Taurat. Awal kehidupan Qarun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak, sehingga pada suatu kesempatan ia meminta Musa untuk mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ia pinta adalah kekayaan, harta benda, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pula dalam Al-Qur'an, dia juga sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain, dan dia memiliki ribuan gudang harta melimpah ruah, penuh berisikan emas dan perak. Setelah menjadi kaya raya, Qarun menjadi orang yang sombong dan suka pamer atau ria. Orang-orang kaya biasanya menyimpan kunci harta mereka dalam tempat rahasia agar tidak diketahui orang lain. Qarun bisa saja membuat sebuah tempat besar yang tersembunyi untuk menampung kunci-kuncinya, tapi dia tidak melakukannya karena dia ingin menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya.
Jadi kebiasaannya adalah membawa 10 orang kuat kemanapun dia pergi. Ke-10 orang ini adalah pria-pria perkasa yang berotot kekar. Mereka mengikuti Qarun kemanapun dia pergi, hanya untuk membawakan kunci-kuncinya saja. Meskipun sudah dibawa 10 orang pria perkasa, tetap saja mereka bersama merasa bahwa kunci-kunci Qarun terasa sangat berat karena saking banyaknya. Kebiasaan Qarun yang lain adalah dia selalu mengenakan pakaian yang berbeda setiap kali keluar rumah. Pakaian-pakaiannya merupakan jubah-jubah mewah yang paling mahal di zaman dulu. Di zaman itu, dia juga banyak kuda, mempunyai banyak kuda, punya tentara pribadi, punya bodyguard, punya banyak istana dan harta benda. Tidak terhitung jumlah kekayaan yang diberikan Allah kepadanya. Qarun juga bisa memainkan orang-orang. Dia bisa melakukan apapun karena punya kekuatan. Qarun adalah teman baik. Teman baik siapa? Teman baik Fir'aun. Jika ada seseorang yang punya masalah dengannya, Qarun tinggal memberitahu Fir'aun, maka habislah orang itu. Dia bisa membuat seseorang menjadi budak jika dia mau. Jadi tak ada seorang pun yang berani dengan Qarun. Dia adalah seorang tiran yang dijadikan Allah sebagai contoh di dalam Al-Quran. Bukannya membayar zakat, malah menghasut yang lain tidak mau membayar zakat. Dengan tipu muslihat, Qarun menghasut dengan mengatakan bahwa zakat yang diperintahkan Musa alaihissalam hanya untuk memperkaya diri sendirinya saja, memperkaya Musa alaihissalam. Tidak ada harapan Qarun sudah diberi kesempatan, tapi tetap saja membangkang. Zakat tak pernah dibayarkan. Akhirnya habislah kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa berdoa. Musa memohon agar Allah menimpakan azab, menimpakan hukuman kepada Qarun. Doa dikabulkan. Tiba-tiba tanah bergetar sangat dahsyat. Sejurus kemudian rumah Qarun dan seluruh kekayaannya dibenamkan ke dalam tanah. Qarun terkubur hidup-hidup di dalam tanah. Seluruh hartanya amblas tak tersisa. Kejadian itu sungguh mengerikan. Tapi juga menyadarkan banyak orang, ternyata harta tak bisa menyelamatkan. Dari kisah Qarun ini bisa kita ambil beberapa hikmah. Orang seperti Qarun yang menyatakan bahwa segala hasil adalah akibat usahanya sendiri dengan melupakan kodrat Allah, merupakan kodrat Tuhan yang Maha Esa, adalah sebuah wujud kearogan, kesombongan manusia. Banyak orang menyangka bahwa dengan harta dan tahta seolah dia akan hidup selamanya. Oleh karena itu, ia menjadi tamak, menjadi sombong, menjadi pelit untuk menumpuk-numpuk kekayaan dan jabatan. Orang model ini tidak ingat sama sekali bahwa setelah dia mati, hanya beberapa lapis kain yang dikenakan dan 1 kali 2 meter tanah yang ditempati. Orang rakus dan orang tamak terhadap kehidupan biasanya cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Jika Allah menganugerahi harta yang banyak, jadikan harta itu untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak, bukan semata-mata untuk kesenangan dunia saja. Harta kekayaan selain memiliki daya tarik tersendiri yang kerap menjerumuskan manusia kepada sikap aniaya dan dosa. Harta juga menyimpan potensi yang sangat besar guna menjadikan seorang hamba mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala pemiliknya mempergunakan harta tersebut untuk kepentingan akhiratnya, bukan seperti kisah si Qarun ini. Demikian kisah Qarun ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.